Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski belajar dari rumah. Sebelum belajar, mari kita doakan teman-teman yang belum bisa belajar, mungkin dalam keadaan sakit. Semoga diberikan kesehatan dan bisa diberikan semangat untuk terus belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini itu pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti. Kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. Ketiga, melalui penugasan, siswa dapat menyusun konsep isi pidato dengan baik. Manusia adalah makhluk sosial yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Menjadi pemimpin berarti menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab lebih dalam hidup. Seorang pemimpin adalah individu dengan jiwa yang terlatih dan mampu melatih individu-individu yang lain untuk visi yang bersifat seragam. Seorang pemimpin diharuskan mampu melibatkan diri dalam unsur keberagaman anggota yang tanggung jawabnya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan, apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang cerdas dan bisa membawa diri yang didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap hal-hal sekitar. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin yang ideal akan mampu berpikir luas dan memiliki ide-ide segar untuk keberlangsungan kelompoknya. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Tidak hanya cerdas, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berani berinisiatif jika dihadapkan dengan suatu masalah. Inisiatif diri sendiri jelas dibutuhkan oleh seorang pemimpin demi terciptanya solusi yang bersifat nyata dan menjanjikan. Pemimpin yang berinisiatif adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatunya tanpa paksaan. Dengan sifat inisiatif yang ada dalam diri pemimpin, kekuatan diri tiap kelompok untuk menjalani misi kelompok pun akan terjamin dengan baik. Kita pasti pernah mengidolakan seorang pemimpin, karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Teman-teman, yuk kita sama-sama membaca teks yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga desa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi, aku tahu mereka mengenal dekat, hormat karena sayang kepada beliau. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi, aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Bergantian dengan Bibi di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa.
Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku, seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya, seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduknya dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu loh. Masih ingatkah teman-teman? Dalam membuat rencana pidato terdiri dari apa saja? Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas, keluarga di lingkungan, semangat belajar meski dari rumah di masa pandemi ini. Teks pidato harus memuat salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengenalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu dapat membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. 3. Inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau rujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan, yaitu membaca atau belajar lebih giat lagi meski dari rumah selama pandemi. 4. Ada lengkap untuk disampaikan secara rinci. 5. Penutup, menyampaikan lantunan atau inisiatif yang disampaikan. Dan yang terakhir, salam penutup, yaitu berisikan salam penutup seperti apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, maka mudah terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, setelah belajar tentang pemimpin idola, apakah menurutmu menjadi pemimpin idola mudah? Mengapa? Apakah kamu bisa menjadi pemimpin idola? Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih banyak telah menyimak sampai selesai, dan terima kasih juga karena Ananda semua telah semangat belajar meski belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.